terpercaya. Gadaikan motor teman tanpa izin pegawai BUMN di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pisang epe tetap jadi menu favorit di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat musim liburan tiba, penjualan pisang epe meningkat. Cristiano Ronaldo kejar 1000 gol di karir profesionalnya. Meski tak lagi muda, Ronaldo optimis bisa mengejar mimpinya tersebut. Halo, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Pagi edisi kali ini. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi, Saudara. Tim Resmo Polsek Makassar meringkus karyawan BUMN usai menggadaikan motor milik rekannya tanpa izin. Pelaku nyaris dihakimi warga lantaran kesal dengan tingkah pelaku. Warga di Jalan Domba, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini mengepung rumah salah seorang warga. Warga kesal atas perilaku pemilik rumah yang diketahui bernama Alif Septian. Alif nekat menggadaikan motor milik rekannya tanpa izin. Pelaku pun langsung diamankan polisi dan dibawa ke Polsek Makassar. Dari hasil penyelidikan, pelaku menggadaikan motor milik rekannya demi menutupi uang rental mobil sebesar 4 juta rupiah. Rental mobil dilakukan pelaku bekerja di perusahaan BUMN ini demi bergaya. Dari hasil interogasi, bahwasanya terduga pelaku ini meminjam motor dari korban dengan alasan untuk mengantar adiknya ke Malengkeri. Setelah beberapa hari kemudian, terduga pelaku tidak mengembalikan motor korban sehingga korban keberatan dan melaporkan ke Polsek Makassar untuk dibuatkan laporan polisi. Pelaku kini ditahan dan dikenakan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih dari Makassar, kebakaran terjadi di sebuah minimarket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api pertama kali muncul dari lantai 2 yang merupakan gudang barang campuran. Kebakaran terjadi di Jalan Andi Tondro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 1 Januari 2025 dini hari kemarin. Kobaran api pertama kali terlihat dari lantai 2 minimarket yang merupakan gudang barang campuran. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat informasi mengerahkan 15 unit armada dan juga 1 mobil rescue untuk memadamkan api. Butuh 10 menit sebelum api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran belum diketahui dan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari masalah kronisnya kita tidak tahu. Masalah kronisnya. Cuma kita ditelepon ada kebakaran di Andi Tondro, Alfamart, kita langsung meluncur. Jam berapa tadi? Kejadiannya 00:39. Berapa armada yang di? Saya kerahkan armada itu 16, 15 pemadaman, 1 mobil rescue. Ada kesulitan selama? Untuk kesulitan ya namanya malam tahun baru Pak. Ya, walaupun ada kendala sedikit ya tetap kita laksanakan. Tapi ya alhamdulillah kita sampai di lokasi dengan sudah cukup waktu 15 menit. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus dosen Amal Said yang meludahi kasir swalayan di Makassar terus bergulir. Usai dipecat dari kampus, kini Amal Said harus berurusan dengan polisi setelah korban keberatan dan melaporkan Amal Said ke polisi. Babak baru kini harus dijalani dosen Amal Said. Kasus meludahi kasir swalayan membuat ASN tersebut kini berurusan dengan polisi. Amal Said pun jalani pemeriksaan perdana pada 30 Desember 2025 lalu. Amal Said diperiksa di Polsek Tamalan Rea, Makassar, usai korban keberatan atas perbuatan pelaku. Karena saya ada panggilan dari kantor polisi
sehubungan adanya laporan yang tidak mengenakan atas saudari Ningsih, karyawan toko Satu Sama. Jadi saya datang ini memenuhi panggilan polisi untuk katanya memenuhi BAP. Selain memeriksa pelaku, penyidik Polsek Tamalandrea juga telah mengumpulkan barang bukti lainnya termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV. Polisi juga bahkan telah memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara. Kemudian setelah itu, dengan hasil pendalaman dan penyelidikan, kami berencana dengan secepatnya akan melaksanakan gelar perkara dalam penanganan ini. Seperti itu. Kalau untuk sementara apakah masih sudah ada di ancaman pasal yang disangkakan atau seperti apa? Terhadap perbuatan yang bersangkutan masih kita berharapkan pasal penghinaan. Kasus Amal Said yang meludahi kasir swalayan berbuntut panjang. Sebelumnya Amal Said juga diberhentikan jadi dosen di Universitas Islam Makassar. Amal Said pun tak bisa berbuat banyak usai dipecat. Sebagai dosen, saya harus menerima itu karena itu keputusan lembaga, bukan secara keputusan ini. Dan tentu mungkin salah satu tujuannya untuk menyetop itu atau paling tidak mengurangi bully kepada Universitas Islam Makassar yang sampai saat ini kelihatannya sangat banyak, kalau menurut saya sudah melewati batas. Kasus Amal Said yang meludahi kasir swalayan terjadi pada Kamis 25 Desember 2025 lalu. Amal Said disebut kesal lantaran ditegur kasir swalayan lantaran menerobos antrean. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain, menjaga kelestarian lingkungan terus digalangkan. Aksi penanaman ribuan pohon dilakukan PT Angkasa Pura Patimura dan juga komunitas Green Molucas. Aksi ini menjadi komitmen untuk menciptakan lingkungan hijau, sehat dan juga berkelanjutan. Sebanyak 1.366 anakan pohon ditanam di kawasan Bandara Patimura, Desa Laha, Desa Hatu, dan beberapa titik lainnya di Kabupaten Maluku Tengah. Jenis anakan pohon yang ditanam yakni pucuk merah, tabebuya, bintanggor, ketapang, hingga mangrove. Aksi ini dilakukan untuk menjadikan Bandara Patimura sebagai destinasi ramah lingkungan dengan nilai ekologis jangka panjang serta mendukung program In Journey Airport Alam Lestari. Kita kerjasama dengan Green Molucas dan juga pemerintah kota Ambon dalam program Injourney Airport Alam Lestari. Memang target dari secara korporasi seluruh Indonesia Injourney Airport ada 1 juta pohon. Nah, kita juga ada pemberian sumbangan kurang lebih 170 juta ya tadi untuk penanaman pohon. Dan ini harapannya dapat menghadirkan suasana yang lebih hijau dan lebih lestari. Apresiasi diberikan Dinas Lingkungan Hidup atas langkah nyata menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Hari ini kita tanam pohon bukan untuk kita tapi untuk anak cucu kita ke depan sehingga Ambon ini tetap lestari dan manis seperti yang kita mencintai bersama. Program ini menjadi komitmen berkelanjutan Angkasa Pura untuk menghadirkan bandara yang nyaman bagi penumpang dan ramah terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kita ke Kendari, Saudara. Pengguna QRIS di Sulawesi Tenggara tumbuh 10%. Tak hanya pengguna, merchant atau pedagang yang menyediakan layanan QRIS bertambah 2,35%. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra bilang realisasi capaian target perluasan pengguna baru QRIS melampaui target. Dari 21.000 tercapai 29.383 pengguna baru. BI Sultra mencatat pengguna QRIS mencapai 298.190 atau tumbuh 10,9% dari tahun sebelumnya 268.807 pengguna. Sementara merchant atau pedagang bertambah 65.000 dari 170.000 pada 2024 atau tumbuh 2,35% pada 2025. Kita tahun 2025 ini
kita ada mencatat menambah kurang lebih sekitar 26.000 pengguna baru. Jadi itu kerjasama kita juga macam-macam ya, dengan berbagai sekolah, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai kota, kabupaten, Pemda, itu relatif kami menargetkan hanya 21.000, ternyata alhamdulillah kita bisa mencapai sampai per November kemarin itu ada 26.000. Jadi kurang lebih secara realisasi pengguna KRIS khususnya di Sultra dari tahun 2023 sampai 2025 ini sudah mencapai sekitar 298.000 pengguna. Tahun 2025, volume transaksi tercatat hampir 27 juta, sementara tahun 2024 11 juta, atau tumbuh sebesar 142,59% dengan nominal transaksi sebesar 3,3 triliun rupiah. Silvian Syakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kompas Pagi akan kembali dengan dialog bersama Komisi Informasi Publik Sulawesi Selatan. Apa yang jadi tantangan keterbukaan informasi di tahun 2026 ini? Kompas Pagi segera kembali. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kali ini bersama saya Linda Wirawan. Kita akan membahas bagaimana kemudian indeks keterbukaan informasi publik, data-datanya di tahun 2025 dan tantangannya di tahun ini, di tahun 2026. Bersama dengan Fauzia Erwin selaku Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Mbak Uci, boleh tidak dijelaskan bagaimana sih kemudian indeks keterbukaan informasi di Sulawesi Selatan ini, data-datanya dan juga bagaimana ke depannya? Silahkan Mbak Uci. Baik. Untuk indeks keterbukaan informasi publik tahun 2025, jadi indeks ini diukur setiap tahun, terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024. Tahun ini untuk Sulawesi Selatan kita memperoleh skor 66. Tahun sebelumnya 75. Namun situasi masih sama, itu situasi sedang. Dan kondisi Sulawesi Selatan ini sama dengan kondisi provinsi lain di Indonesia. Tahun ini tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang ada di situasi baik. Jadi kan ada 3 situasi nih yang diukur atau menjadi output dari hasil penilaian indeks keterbukaan informasi publik. Pertama adalah situasi baik, kemudian situasi sedang, dan yang terakhir adalah situasi buruk. Nah, Sulawesi Selatan ada di posisi sedang. Oke, jadi baik, sedang, buruk. Sebenarnya tolak ukurnya itu apa indeks pengukurannya, Mbak Uci? Jadi ada 3 dimensi yang menjadi kewajiban negara yang diukur dalam indeks keterbukaan informasi publik ini. Yang pertama adalah dimensi fisik dan politik, yang kedua dimensi ekonomi, dan yang ketiga dimensi hukum, yang kemudian menggunakan pertanyaan yang cukup kompleks ya, yang mengukur 3 hal juga. Obligation to tell, kewajiban negara dan pemerintah untuk menginformasikan informasi kepada masyarakat. Right to know, bagaimana masyarakat berpartisipasi memanfaatkan regulasi dan kesempatan untuk memperoleh informasi publik. Dan yang terakhir adalah tata kelolanya, bagaimana jaminan hukum diberikan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik. Nah, itu situasinya nih agak parah kalau kita bilang, karena anjloknya cukup dalam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut. Yang jelas faktor nasional itu pasti. Kita masih meraba-raba nih, masih melakukan berbagai macam riset hari ini untuk melihat situasi nasional apa sih, faktor nasional apa sih yang menyebabkan anjloknya nilai indeks keterbukaan informasi publik. Nah, kemudian yang kedua juga memang ada perubahan
formula proses survei gitu ya, mekanisme survei yang dilakukan. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan anjloknya nilai tahun ini. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa posisi kita hari ini sedang, dan ini kemudian paralel juga dengan penilaian kita di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian menilai ada 6 entitas. Yang pertama entitas pemerintah kabupaten kota, ada 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang kita nilai, yang kita ukur implementasi keterbukaan informasi publiknya, lalu kemudian pemerintah provinsi melalui 52 organisasi perangkat daerahnya, pemerintah desa se-Sulawesi Selatan, kemudian badan publik vertikal, ada KPU, Bawaslu, kemudian di sana kemarin ada badan pusat statistik, ombudsman dan seterusnya. Lalu partai politik juga kami assess. Nah, dari keseluruhan kita melihat bahwa memang linear apa yang menjadi cermin yang direfleksikan oleh hasil indeks nasional, pengukuran nasional. Boleh tidak kita breakdown satu-satu? Mungkin dari OPD provinsi terlebih dahulu, Mbak Uci. Baik, OPD provinsi dari 52 organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya terdapat, saya buka data ya, daripada kita keliru. Jadi tadi ada OPD, pemerintah kabupaten kota, partai politik dan sebagainya. Nah, kita mau tahu ini kalau OPD itu seperti apa? Ada dari 52 terdapat 5 saja OPD yang ada di posisi atau di kualifikasi informatif. Nah, informatif ini adalah kualifikasi tertinggi dalam proses monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan regulasi, yaitu Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang pelaksanaan MONEF. Dari 52 cuman 5 ya, Mbak hanya Uci, 5 yang informatif. Hanya 5 yang informatif. Nah, sisanya itu seperti apa penilaiannya? Sisanya boleh kami sampaikan di sini. Ada 1 yang menuju informatif, kemudian 3 pada kualifikasi cukup informatif. Bagaimana dengan, karena ada 9 ya total ya, bagaimana dengan selebihnya? Selebihnya itu ada di posisi kurang dan tidak informatif. Kurang dan tidak informatif, itu berarti paling bawah dalam sisi penilaian? Paling bawah. Kalau kurang dan tidak informatif artinya sama sekali tidak ada dokumen yang bisa dilihat di proses pengukuran, bisa diverifikasi. Dokumen yang dimaksud inilah dokumen keuangan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Ini kan semuanya mesti dipublikasi di website, kemudian di platform media sosial resmi badan publik yang bersangkutan. Nah, ketika ini tidak ada sama sekali, kemudian juga ditambahkan dengan sarana prasarana yang tidak tersedia di kantor-kantor organisasi perangkat daerah tersebut, apa yang dapat dinilai? Pasti tidak informatif. Lantas masyarakat bisa melakukan apa kalau kemudian kita tidak dipenuhi haknya untuk melihat hal tersebut, Mbak Uci? Yang bisa dilakukan oleh masyarakat, lakukan akses informasi terus-menerus. Jadi uji akses informasi publik itu mesti secara konsisten dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Nah, masyarakat kami melihat juga berdasarkan pengalaman sejak 2019 di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang mengetahui hak untuk tahu keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan kepastian kepada setiap orang warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi publik ini memang masih minim gitu yang sampai ke masyarakat kita, entah karena apakah Komisi Informasi yang kurang mendiseminasi, tapi saya pikir ini sudah lebih dari 17 tahun undang-undang ini berlaku, berbagai macam platform dan strategi sudah digunakan oleh Komisi Informasi menginformasikan, atau masyarakat kita ada di tahap antipati kita, ini yang kemudian perlu menjadi concern kita bersama, termasuk teman-teman di media. Jadi terima kasih banyak sudah mengangkat isu ini. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat ingin mengetahui hal tersebut harus mengakses terus-menerus, harus mengecek terus-menerus. Jadi kita datang, kalau perlu kita datang ke badan publiknya gitu ya, ke kantor-kantor pemerintah untuk meminta dokumen. Jadi minta, karena setiap kantor pemerintah itu sebenarnya sudah harus mengadakan membentuk yang namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Karena itu bunyi undang-undang tuh. Itu kewajiban dasar setelah ada rezim Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Jadi bahkan masyarakat sebenarnya bisa datang ke badan publiknya untuk meminta datanya. Tapi kalau mungkin kita bisa katakan masyarakat kita malu gitu ya datang ke badan publiknya, apakah ada tidak suatu badan yang kita bisa lapor gitu bahwa kok badan publik ini nggak punya datanya gitu, nggak punya dokumennya gitu untuk dipublikasikan, Mbak Uci? Ya, baik.
Jadi pertama-tama harus saya jelaskannya agak sedikit ini ya, agak sedikit kompleks. Untuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, ada yang pelaksana, ada utama, ada atasan PPID. Kalau di provinsi, atasan PPID itu Sekda. Kemudian di bawahnya PPID utama itu melekat di Dinas Kominfo. Jadi ketika masyarakat, misalnya let's say datang ke satu badan publik, apa ya yang paling informatif ya? Rumah Sakit Labuang Baji, misalnya. Rumah Sakit Labuang Baji minta dong dokumen pengadaan barang dan jasa karena hari ini sementara dibangun lahan parkir, gitu ya. Itu bagaimana proses barjasnya mulai dari tahap pemilihan sampai dengan pelaksanaan hari ini. Kemudian misalnya ya Rumah Sakit Labuang Baji tidak memberikan, maka pemohon informasi bisa melakukan upaya keberatan. Jadi upaya keberatannya kemana? Ke atasan PPD, ke Sekda. Lewat mana? Lewat PPD utama. Jadi di kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu, di bagian lobi, sudah ada satu ruangan khusus yang namanya ruangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Datang ke sana. Nah, jika setelah upaya keberatan dilakukan tidak juga dokumen diperoleh, maka pemohon informasi dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi melalui siapa? Melalui Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kalau kita tarik tadi dengan contoh yang dikatakan oleh Mbak Uci, apakah masyarakat kita sepeduli itukah dengan keterbukaan informasi sampai ingin merunutkan semua birokrasi tersebut, Mbak Uci? Betul. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan di awal bahwa kemungkinan sudah ada antipati atau masyarakat kita sudah pernah punya pengalaman sehingga loh kok ini ribet banget prosesnya gitu ya. Padahal ya keteraturan pola layanan ini memang harus ditempuh sedemikian rupa. Jangan kita hanya kemudian ribut di media sosial gitu ya, dan yang didapatkan pun hanya informasi sepotong-sepotong. Ketika kita meminta informasi publik melalui proses yang sudah diatur oleh regulasi, percayalah, banyak sekali dokumen yang hari ini mungkin kita anggap, kok kwitansi itu informasi rahasia. Enggak, terbuka tuh kwitansi. Kwitansi kecil ya, misalnya pengadaan barang dan jasa tertentu yang kita butuhkan karena butuh riset mahasiswa misalnya dan lain sebagainya, ini berapa sih anggarannya dan lain sebagainya, itu bisa diminta melalui mekanisme pengadaan alat tulis itu boleh diminta nggak sih kwitansinya? Bisa alat kecil itu alat tulis itu kecil tuh dokumennya karena kan tidak begitu banyak ya, berapa sih jumlah alat tulis. Tapi itu ternyata bisa diminta gitu ya. Bisa terbuka untuk publik. Terbuka. Jadi prinsipnya setelah lahir Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh informasi yang dikuasai oleh badan publik. Badan publik itu siapa? Badan publik adalah institusi yang menggunakan APBD atau APBN ya, ataupun sumbangan masyarakat dan bantuan dari luar negeri. Jadi ini bukan hanya domain bukan hanya sempit begitu ya pengaturannya ke badan publik pemerintah, non pemerintah pun juga harus mengumumkan informasi publiknya yang didanai oleh dana APBD, APBN atau sumbangan masyarakat bantuan luar negeri ke platform yang paling mudah diakses oleh semua masyarakat. Jadi kalau organisasi keagamaan gitu ya, organisasi masyarakat itu mesti mengumumkan ketika tadi ada 4 hal tadi, APBD, APBN, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri. Nah, tadi itu menjadi bagian anggaran. Kita sudah membahas mengenai OPD, mungkin nanti kita bisa korek juga mengenai pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Namun kita jeda sejenak, Mbak Uci, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita masih bersama dengan Fauzia Erwin, Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Mbak Uci, tadi menarik sekali dikatakan bahwa jika kemudian masyarakat ingin meminta dokumen-dokumen dari badan publik, bahkan mereka bisa datang langsung ke badan publiknya untuk melakukan pengecekan, dan juga kalau misalnya tidak diberikan bisa dilakukan pelaporan. Tapi di zaman serba cepat ini, di zaman serba satset ini, digitalisasi itu sebenarnya sangat memudahkan kita. Apakah kemudian masyarakat bisa melihat, meminta lewat media sosial atau bahkan melapor lewat media sosial, Mbak Uci? Sebenarnya bisa. Justru kami di Komisi Informasi mendorong digitalisasi pelayanan informasi publik. Ini ya kemudian menjadi salah satu indikator penilaian di dalam monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik, dan yang juga turut diukur di indeks keterbukaan informasi publik. Jadi setiap orang tuh bisa meminta informasi. Misalnya temannya Mbak Dinda ada di Jakarta, lalu ingin melakukan penelitian berapa misalnya jumlah anggaran pendapatan belanja daerah Sulawesi Selatan gitu ya. Dokumen perdanya yang lengkap itu dengan berbagai macam turunannya sampai puluhan itu gimana gitu? Apakah harus terbang dari Jakarta ke Makassar? Enggak. Jadi itu bisa dilakukan melalui platform digital yang sudah disiapkan oleh badan publik. Contoh misalnya di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan sudah punya aplikasi PPID. Jadi aplikasi berbasis website maupun aplikasi berbasis Android. Nah, diminta aja melalui aplikasi tersebut atau website tersebut. Di dalamnya itu sudah ada tuh form apa saja yang harus, data-data dasar yang harus diisi, kemudian informasi apa yang ingin diminta, kemudian tentu saja harus memasukkan identitas sehingga jelas siapa yang meminta informasi dan tujuan penggunaan informasinya nanti. Jadi ternyata digitalisasi ini sudah sangat membantu ya, Mbak Uci ya. Sangat membantu. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai dari 52 OPD, ternyata cuma 5 yang dikategorikan sebagai informatif. Nah, kalau di pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan seperti apa, Mbak Uci? Di Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten kota. Berdasarkan monitoring evaluasi yang baru saja selesai kita lakukan, hanya ada 2 yang informatif. Yang informatif itu hanya Luwu Timur, itu konsisten informatifnya sudah 4 tahun terakhir. Dan pemerintah Kota Makassar yang akhirnya naik kelas menjadi informatif setelah lama sekali bertengger di posisi tidak informatif, kurang informatif, dan cukup informatif. Jadi hanya ada 2 di Sulawesi Selatan, kabupaten dan kota. Kemudian 2 yang menuju informatif, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, sisanya itu adalah cukup informatif yang jumlahnya 8 gitu ya. Apa kabar dengan berapa? Berarti total 12 ya. 12 lainnya tidak informatif. Nah, kalau begitu dikatakan tadi dari baik itu OPD, pemerintah kabupaten kota, bahkan sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan. Nggak tahu seperberapanya gitu, sedikit banget gitu. Lantas apakah ada sanksi yang diberikan agar mereka bisa evaluasi, bisa nantinya ke depannya akan lebih baik? Seperti apa, Mbak Uci? Sayangnya kalau sanksi yang berupa sanksi pidana atau administrasi itu belum ada. Keikutsertaan badan publik pun dalam proses Monef itu adalah kesadaran badan publik dan kesukarelaan. Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini yang terus diperjuangkan oleh Komisi Informasi, baik itu di tingkat provinsi maupun pusat, untuk setidaknya kalau revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini masih lama, karena kan namanya revisi kan ini kan ada proses politik ya, ada kepentingan-kepentingan dan lain sebagainya. Komisi Informasi pusat sudah berupaya menghubungi kemudian audiens dan lain sebagainya dengan beberapa kementerian, terutama kementerian Pan-RB gitu ya, yang kemudian mengukur indikator kinerja utama gitu ya, pemerintah kabupaten, kota, provinsi, untuk turut memasukkan nilai atau hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik ini ke dalam IKU badan publik. Nah, ketika dia masuk di IKU itu ada nilai finansialnya. Jadi kalau IKU-nya tidak mencapai target misalnya, maka anggarannya misalnya yang berasal dari pusat dipangkas. Jadi ada bentuk sanksi yang nyata begitu ya, yang harus kemudian menjadi tindak lanjut pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik. Jadi mau tidak mau para OPD, para pemerintah kabupaten kota ini harus membuka informasinya seluas-luasnya kepada masyarakat. Lantas kemudian itu yang sekarang diperjuangkan oleh komisi. Tapi kenapa prosesnya cukup lama gitu ya, Mbak Uci ya? Kira-kira kapan Indonesia akan bisa mencapai titik hal tersebut? Ya, kita di Komisi Informasi dan masyarakat sipil harus optimis. Nggak boleh kita menjadi loyo gitu ya, melihat bagaimana drastisnya perubahan penurunan indeks dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik ini. Nah, ini pekerjaan rumah kita bersama. Jadi kalau memang
niatan ini tidak direspon secara cepat oleh negara, oleh pemerintah, maka masyarakat sipil, media, dan Komisi Informasi kita harus bersama-sama melakukan bukan gelombang aksi protes, bukan ya. Harus ada strategi yang kita bangun bersama untuk bisa keluar dari posisi situasi yang sudah 17 tahun ini tidak begitu mengalami perubahan yang signifikan. Karena kalau tidak bersatu, ini akan seperti ini terus jalannya. Dan ya undang-undang tinggal undang-undang jadinya. Oke. Seperti itu. Kalau tahun 2026 menurut Anda tantangannya masih sama kah dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama di Indonesia bagian timur, atau seperti apa Mbak Uci? Tantangan 2026 ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi malah? Sangat berat. Karena tahun ini turunnya nilai di Indeks Keterbukaan Informasi Publik maupun Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, kami melihat salah satu faktornya adalah faktor efisiensi. Jadi meskipun tidak seluruhnya butuh biaya, tidak seluruhnya butuh anggaran, tetapi untuk pelayanan-pelayanan dasar seperti pelayanan permohonan informasi publik ditindaklanjuti seperti apa kertas, kemudian kan masih banyak juga daerah di bagian timur Indonesia masih menggunakan kertas, belum sepenuhnya digital. Iya, betul. Itu tidak ada. Ini menjadi alasan yang sebenarnya nggak boleh gitu ya. Karena ini nggak boleh alasan. Namanya pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun efisiensi itu terus menjadi persoalan hingga beberapa tahun ke depan. Jadi tantangan semakin berat karena efisiensi, kemudian political will dari pimpinan daerah itu juga kami melihat malah tidak mengalami perbaikan gitu ya. Kalau yang kita harapkan hanya aktor-aktor pejabat-pejabat eselon 3 misalnya yang paham keterbukaan informasi, mau membuka dokumen, mau mengumumkan di website, media sosial dan lain sebagainya. Namun untuk dokumen-dokumen yang dianggap sensitif itu kan biasanya harus meminta persetujuan dari pimpinan daerahnya. Nah, inilah yang menjadi kendala lambannya proses keterbukaan informasi ini bisa terimplementasi secara maksimal khususnya di bagian timur Indonesia. Belum lagi faktor geografis. Jarak antara satu daerah dengan daerah lain itu berjauhan, tidak seperti di Pulau Jawa begitu ya, yang satu provinsi itu berdekatan semua. Ini juga menjadi kendala bagi Komisi Informasi untuk turun langsung ke berbagai kabupaten kotanya untuk melakukan intervensi, pengawasan, penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Apakah kemudian kecurigaan bahwa masyarakat ini antipati juga menjadi faktor yang luar biasa? Betul, Mbak Uci. Betul, jelas. Masyarakat kita ini kan perlu terus kita semangati gitu ya, bahwa ada jaminan bagi setiap orang yang ingin mengakses informasi publik. Nah, bantuan media tentu saja masih hari ini masih menjadi sangat powerful, masih sangat dibutuhkan oleh Komisi Informasi agar semua orang tahu bahwa ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan mereka dilindungi ketika meminta informasi publik. Dan jangan lupa bahwa semua provinsi kita di Indonesia ini sudah ada komisi informasinya. Nah, putusan Komisi Informasi ini setingkat atau setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Meskipun kemudian bisa diajukan upaya keberatan ke PT UN maupun pengadilan negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung, namun trennya bagus karena PT UN kemudian Mahkamah Agung cenderung menguatkan putusan komisi-komisi informasi yang berasal dari provinsi maupun kabupaten kota. Seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada sanksi untuk kemudian para badan publik ya jika kemudian misalnya mereka tidak informatif dan sebagainya. Lantas apakah tidak ada efek jera yang bisa kita lakukan ke badan-badan publik ini sehingga mereka bisa membuka informasinya seluas-luasnya, Mbak Uci? Satu-satunya instrumen yang hari ini bisa kita gunakan adalah penyelesaian sengketa informasi publik. Namun semua harus dimulai dari permintaan informasi. Kalau tidak ada permohonan informasi publik, tidak mungkin Komisi Informasi melakukan penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, apakah ada sanksi pidananya? Ketika putusan Komisi Informasi tidak dilaksanakan, ada sanksi pidananya. Jadi putusan Komisi Informasi ketika dia ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, lalu kemudian tidak dilaksanakan oleh badan publiknya, maka badan publik bisa melakukan upaya delik aduan ke kepolisian. Dan ini sudah diatur sanksinya. Pernah tidak ada contoh kasusnya di Sulawesi Selatan, Mbak Uci? Sulawesi Selatan sayangnya belum. Jadi ada, kalau saya tidak salah, kurang lebih 10 yang sudah sampai ke Polda. Namun di Polda itu berakhir seperti apa? Seperti berakhir damai karena sudah diberikan langsung
oleh badan publiknya di Polda atau seperti apa kondisinya, kami juga tidak begitu terinformasi dengan itu. Untuk di provinsi lain sudah ada yang sempat dipidana, sudah ada. Kalau saya tidak salah itu di Sumatera. Oke, Ya. oke, baik, kedepannya lantas kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi terutama di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan literasi masyarakat bahwa ini ada loh, ini bisa untuk publik loh, publik berhak untuk meminta informasi ini, Mbak Uci. Ya, diseminasi informasi, sosialisasi informasi tentang keberadaan Komisi Informasi dan hak untuk tahu masyarakat terus dilakukan oleh Komisi Informasi. Kami tidak pernah berbasis APBD atau proyek untuk melakukan proses sosialisasi karena jejaring masyarakat sipil ini alhamdulillah di Sulawesi Selatan masih sangat kuat. Melalui pertemuan-pertemuan baik itu formal maupun informal, kami sering sekali mengingatkan kembali, ayo dong teman-teman kita melakukan uji akses informasi publik dan sampaikan kepada masyarakat begitu ya, yang menjadi organ-organ jaringan teman-teman masyarakat sipil untuk yuk lakukan uji akses dan kalau perlu sengketa informasi di Komisi Informasi karena sengketa informasi itu tidak kemudian mengindikasikan sebuah daerah itu tidak informatif. Banyaknya sengketa informasi justru mengindikasikan bahwa sebuah daerah ini dinamis, proses politik, pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia dan hak untuk tahunya baik. Jadi ini kemudian yang bisa dilakukan oleh Komisi Informasi. Selain kami terus-menerus memproduksi begitu ya berbagai flyer, jadi kami sebarkan melalui media sosial resmi Komisi Informasi dan teruskan juga ke kabupaten kota agar pemerintah kabupaten kota melalui PPD-nya bantu Komisi Informasi untuk menyampaikan ini kepada masyarakat karena kewajiban untuk sosialisasi hak untuk tahu itu bukan menjadi domain Komisi Informasi semata-mata gitu. Pemerintah punya kewajiban khusus untuk menginformasikan kepada masyarakat, meliterasi kepada masyarakat bahwa masyarakat ini punya hak untuk tahu. Jadi jangan semua bebannya dilimpahkan ke Komisi Informasi karena Komisi Informasi ini hanya 5 orang di satu provinsi. Dan kita di Sulawesi Selatan hanya punya di tingkat provinsi hari ini, yang di Kabupaten Bulukumba sementara di moratorium. Karena efisiensi. Dan sekali lagi masyarakat punya hak untuk tahu. Itu yang tadi saya garis bawahi dari perkataan masyarakat punya hak untuk tahu bagaimana kemudian kondisi keterbukaan informasi dari badan-badan publik yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Uci sudah bergabung bersama kita mengedukasi banyak sekali mengenai bagaimana kemudian keterbukaan informasi itu sangat penting untuk kemajuan negara kita, bangsa kita Indonesia. Dan saudara, masih banyak informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Wisata pantai menjadi salah satu pilihan favorit warga untuk menghabiskan waktu liburan. Selain jarak, wisata pantai dipilih karena harga tiket yang cukup terjangkau bagi warga. Memanfaatkan libur tahun baru, sebagian warga di Makassar, Sulawesi Selatan memilih berlibur bersama keluarga di wisata pantai. Salah satu yang menjadi tujuan Pantai Indah Bosowa. Tempat ini menyediakan wisata pantai yang bersih dengan beragam fasilitas bermain anak. Selain berenang dan pemandangan pantai yang indah serta sejuk, pengunjung juga menikmati fasilitas banana boat dan donat boat, hingga kulineran di pinggir pantai. Akses ke pantai yang mudah dijangkau dan harga tiket yang cukup terjangkau hingga tempat ini menjadi pilihan.
Karena kami keluarga suka sama pantai. Terus apa Pak yang disuka di Pantai Bosowa ini mungkin? Tempatnya bersih dan harganya terjangkau. Makanannya juga murah-murah. Aktivitas apa Pak mungkin yang sering dilakukan di sini sama anak-anak? Ya paling main-main pasir, mandi-mandi. Pengelola mencatat jumlah pengunjung mengalami peningkatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah tertinggi bahkan mencapai 3.000 orang dalam sehari. Meskipun cuaca tidak bersahabat, tapi melihat mulai dari kemarin tanggal 25 hari Kamis itu kita melihat pengunjung hampir sampai 3.000-an, 2.900 sekian. Begitupun juga di hari Jumat, karena memang cuaca di situ akan tetap ada 2.000 lebih yang pengunjung masuk. Di tengah meningkatnya jumlah pengunjung, pengelola juga menambah pengawas untuk memastikan keamanan di area pantai. Nila Rustam, Kompas TV Makassar. Wahana bermain salju ramai pengunjung di libur Natal dan juga Tahun Baru. Mereka menikmati bermain salju yang berada di salah satu mal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wisata sambil bermain salju menjadi salah satu tempat yang diminati warga selama libur Natal dan Tahun Baru. Tak hanya dari Sulawesi Selatan, pengunjung bahkan datang dari NTT dan Papua. Antusias pengunjung mulai terlihat dari pintu masuk pembelian tiket. Snowworld menawarkan pengalaman wisata berbeda. Beragam wahana bermain salju dapat dijumpai, mulai dari seluncuran salju, ayunan, gondola, ski salju, hingga mencoba kereta salju. Yang tak kalah menarik adalah membuat bola salju dan manusia salju khas liburan musim dingin di Eropa. Ke sini sama teman-teman. Iya. Liburan. Sekalian Natal. Iya. Liburannya kali ini? Karena ada promosi di TikTok. Tempatnya tuh bagus, permainannya seru-seru, jadi kita memilih ke sini. Dalam musim libur Natal dan Tahun Baru, rata-rata jumlah pengunjung Snowworld dalam sehari mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Ya, untuk perbandingan sehari-hari itu kalau di bulan-bulan low season kayak gitu, itu cuma di angka 200-an, 300-an, tapi di peak season kali ini itu hampir mencapai ribuan, bahkan lebih dari 1.000 per harinya. Khusus libur Natal dan Tahun Baru, Snowworld mulai buka dari jam 11 siang hingga jam 8 malam. Pengelola juga memberikan diskon khusus berupa potongan harga tiket masuk. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi kuliner, saudara, pisang epek menjadi menu favorit di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menyediakan pisang epek, kedai pisang epek juga menyediakan menu lain seperti jagung bakar aneka rasa. Pantai Losari menjadi salah satu ikon wisata Kota Daeng dan menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menikmati senja dan kulineran. Selain pisang epek, kedai yang berjejer di Pantai Losari juga menyediakan jagung bakar. Sebelum disajikan, pisang dibakar setengah matang, kemudian dijepit menggunakan alat khusus hingga berbentuk pipi. Pisang epek lalu diberi topping berupa gula merah, parutan keju, dan coklat. makan pisang epek sekalian liburan toh hari Minggu ji. Setiap turun saya ke Pantai Losari, saya pasti usahakan untuk singgah makan karena ini kita tahu gula merahnya lumer dan juga murah ji, terjangkau ji dengan budget. Pisang bakar ditambah manisnya gula merah beradu hingga memberikan rasa gurih dan manis di lidah. Harga satu porsi pisang epek dibanderol Rp15.000. Pisang yang bagaimana yang bagus Pak kalau pisang gepoknya? Pisang gepoknya yang agak yang tidak terlalu masak itu. Iya. Cara bikinnya itu bagaimana Pak? Cara bikinnya itu dibakar dulu. Terus setengah masak baru digigit. Kenapa disebut pisang epek itu Pak? Pisang epek itu kan ada alatnya ini jipitan. Oh, iya.
makanya bahasa Makassarnya pisang ngepe. Selain pisang ngepe, kedai juga menyediakan menu lain seperti jagung bakar aneka rasa dengan pilihan balado dan manis pedas balado. Kedai pisang ngepe umumnya mulai buka di sore hari. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran terjadi di sebuah minimarket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api pertama kali muncul dari lantai 2 yang merupakan gudang barang campuran. Kebakaran terjadi di Jalan Andi Tondro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 1 Januari 2025 dini hari kemarin. Kobaran api pertama kali terlihat dari lantai 2 minimarket yang merupakan gudang barang campuran. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat informasi mengerahkan 15 unit armada dan juga 1 mobil rescue untuk memadamkan api. Butuh 10 menit sebelum api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran belum diketahui dan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi masalah kronisnya kita tidak tahu. Masalah kronisnya. Cuma kita ditelepon ada kebakaran di Andi Tondro, Alfamart, kita langsung meluncur. Sekitar jam berapa tadi? Kejadiannya 00:39. Berapa armada yang di? Saya kerahkan armada itu 16, 15 pemadaman, 1 mobil rescue. Ada kesulitan selama? Untuk kesulitan ya namanya malam tahun baru Pak. Ya, walaupun ada kendala sedikit ya tetap kita laksanakan. Tapi ya alhamdulillah kita sampai di lokasi dengan sudah cukup waktu 15 menit. Tim Resmo Polsek Makassar meringkus karyawan BUMN usai menggadaikan motor milik rekannya tanpa izin. Pelaku nyaris dihakimi warga lantaran kesal dengan tingkah pelaku. Warga di Jalan Domba, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini mengepung rumah salah seorang warga. Warga kesal atas perilaku pemilik rumah yang diketahui bernama Alif Septian. Alif nekat menggadaikan motor milik rekannya tanpa izin. Pelaku pun langsung diamankan polisi dan dibawa ke Polsek Makassar. Dari hasil penyelidikan, pelaku menggadaikan motor milik rekannya demi menutupi uang rental mobil sebesar 4 juta rupiah. Rental mobil dilakukan pelaku bekerja di perusahaan BUMN ini demi berkaya. Dari hasil interogasi, bahwasanya terduga pelaku ini meminjam motor dari korban dengan alasan untuk mengantar adiknya ke Malengkeri. Setelah beberapa hari kemudian, terduga pelaku tidak mengembalikan motor korban, sehingga korban keberatan dan melaporkan ke Polsek Makassar untuk dibuatkan laporan polisi. Pelaku kini ditahan dan dikenakan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kami tutup Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.